Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fahmi Permadi, kelas F NPM 19219111200. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kurikulum penjas. Langsung saja ke poin yang pertama, ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia. Nah, pendidikan jasmani atau yang disingkat penjas adalah mata pelajaran untuk melatih kemampuan psikomotorik yang mulai diajarkan secara formal di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Terus ke poin yang kedua, ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Pada asumsi dasar program pendidikan jasmani terdapat 3 asumsi dasar ya. Yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan utama pembuatan program tersebut adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidup yang aktif. Yang kedua, ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dalam gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Demikian juga pengalaman latihan yang diperoleh para guru sewaktu kuliah belum tentu cocok diberikan kepada anak didiknya. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan. Lalu yang terakhir, ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Nah, yang materi yang ketiga, ada karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, karakteristik ini ada 2 karakteristik ya. Yang pertama, developmental appropriate practice atau yang disingkat DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak peserta didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua, instructional appropriate practice atau yang disingkat IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas tersebut, berikut ini dipaparkan komponen-komponen kurikulum yang harus dilihat kesesuaiannya. Nah, lalu ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 halaman 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan diri. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat,
aktivitas ritmik, yang kelima aktivitas air, yang keenam pendidikan luar kelas, yang ketujuh terakhir ada kesehatan. Nah, lalu ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Ada beberapa isu ya di dalam isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada isu program, isu proses pembelajaran, lalu isu penilaian, lalu isu jumlah dan karakteristik siswa, lalu isu sarana dan prasarana pendidikan penjas, lalu isu keberhasilan kurikulum penjas. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.